tanah adat itu tadi mungkin tidak memakai surat. Yang penting ada berapa orang mengatakan bahwa oh itu memang si A punya, maka itu kita taati. Pembukaan wilayah bakau terus terjadi tanpa perhatian khusus. Hingga saat ini telah lebih dari 450 km persegi kawasan delta yang telah diubah menjadi tambak udang. Tambak disebari dengan larva udang. Hingga 10.000 larva per hektar disebar secara hati-hati ke dalam tambak. Larva udang ini diperoleh secara komersil. Bibit udang berasal dari sejumlah kecil induk. Keseragaman sumber genetik ini membuat larva udang menjadi rentan terhadap penyakit setelah dipindahkan dari lokasi pembenihan. Setelah sekitar 3 bulan ditambak, udang telah siap untuk dipanen. Pemanenan udang dilakukan pada malam hari, karena saat itulah udang mulai aktif berenang di tambak dan lebih mudah masuk ke jaring. Keesokan harinya, udang akan dibersihkan dan disortir menurut ukuran panjang badan. Setelah itu, udang akan dibekukan dan siap diantarkan ke pembeli. Pertambakan udang sangat penting bagi perekonomian di Delta Mahakam, menghasilkan sekitar 10 juta dolar per tahun. Yang terjadi saat ini, hasil udang dari Delta Mahakam mengalami penurunan, hanya rata-rata 45 kg per hektar. Dr. Syafei Siddiq dari Universitas Mula Warman di Samarinda memberi penjelasan mengapa hal ini terjadi. Berdasarkan hasil penelitian kami tahun 2003-2004, produktivitas tambak di wilayah Delta Mahakam itu menurun berdasarkan umur tambak. Ini kemungkinan terjadi karena terjadinya akumulasi bahan organik ya, di dasar tambak yang itu merangsang terjadinya pembusukan dan sangat mungkin mendorong munculnya misalnya penyakit white spot yang sangat banyak untuk menggagalkan panen udang di wilayah Delta Mahakam. Kerugian akibat hilangnya jasa lingkungan yang disediakan oleh hutan bakau akibat pembukaan lahan untuk membuat tambak sangatlah mahal, bahkan mencapai ratusan atau ribuan dolar per hektar. Ini adalah harga yang sangat tinggi. Mengingat tambak udang memiliki usia yang terbatas dan menurun produktivitasnya setelah 11 tahun atau kurang. Pihak yang seringkali menyerap keuntungan terbesar adalah para pemilik tanah yang kaya yang tinggal di luar komunitas bakau dan para penduduk setempatlah yang akhirnya membayar ongkos setelah bakau mereka hilang. Dr. Syafei Siddiq dan rekannya mencoba menemukan jalan bagaimana pertambakan udang bisa ditingkatkan sejalan dengan mempertahankan jasa lingkungan yang disediakan oleh bakau. Kita sebenarnya mencoba mengembangkan tambak udang yang kita sebut silvofisheries, itu gabungan antara perikanan udang dengan penanaman mangrove ya, dalam rangka merehabilitasi hutan mangrove yang sudah rusak ini tanpa menghilangkan usaha masyarakat ya, dalam budidaya udang di tambak. Ya. Pada jenis silvofishery ini, di mana udang atau ikan dibudidayakan dalam saluran yang mengelilingi pohon-pohon bakau, dikenal sebagai empang parit atau tambak tumpang sari. Hasil dari empang parit atau tambak tumpang sari yang telah diuji cobakan di Sinjai, Sulawesi Selatan dan di Blanakan, Jawa Barat itu menunjukkan hasil udang yang sangat menggembirakan. Selain itu, ditambah lagi dengan hasil panen dari ikan bandeng dan kepiting yang menambahkan penghasilan bagi para petambak di sana dengan sangat tinggi. Ternyata ada banyak rancangan untuk model tambak silvofishery.
seperti contoh yang satu ini, kolam peliharanya diletakkan di tengah. Dan pada model yang lain, kolam pelihara itu diletakkan di sepanjang sisi tambak. Tetapi kesemuanya memiliki persamaan, yaitu mereka berhubungan erat dengan hutan mangrove dewasa di dekatnya. Manfaat adanya hutan bakau dewasa di tambak Tumpang Sari adalah untuk membersihkan air yang masuk dan air yang keluar kembali ke lingkungan. Mengapa ini penting? Karena air yang bersih akan memperpanjang usia tambak. Juga akan menurunkan resiko dari penyakit-penyakit udang. Dan yang paling penting adalah diharapkan dengan kedua manfaat tadi, hasil panenan akan meningkat. Adanya hutan mangrove dewasa di dekat tambak adalah tempat yang ideal bagi perkembangan udang-udang liar, juga kepiting yang bernilai, sehingga petani dapat mengumpulkannya dan mendapatkan penghasilan tambahan sepanjang tahun. Habitat bakau tetap dipelihara dan terus menyediakan jasa lingkungan sebagaimana hutan bakau yang utuh. Jelaslah bahwa apabila kita mengabaikan jasa-jasa lingkungan yang disediakan oleh hutan bakau, kita sedang membahayakan ketahanan ekonomi dan kehidupan kita. Indonesia sangat membutuhkan hutan bakaunya. Kita sendirilah yang bertanggung jawab untuk memelihara dan memperbaruinya untuk generasi masa depan.